Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tematik dengan materi kegiatan ekonomi, dan kamu bisa buka buku paket kamu halaman 17. Tema 2 halaman 17. Jadi sambil memperhatikan video ini, kamu juga memperhatikan atau membaca buku paket kamu. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam bidang ekonomi. Jadi segala hal kegiatan yang menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup disebut dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi secara garis besar itu ada 3. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Kita akan bahas itu satu persatu. Yang pertama adalah kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi dia itu adalah kegiatan yang menghasilkan barang yang akan kita pakai. Sedangkan orang atau lembaga yang menghasilkan barang tersebut disebut dengan produsen. Jadi ada kegiatannya, ada juga orangnya, ada pelakunya. Kalau kegiatannya disebut dengan produksi, kegiatan menghasilkan barang. Kalau produsen adalah orangnya atau lembaga yang menghasilkan barang atau jasa tersebut. Jadi kalau produksi kegiatannya, kalau produsen itu pelakunya. Contoh dari produksi ini bisa kita lihat di halaman 17, yaitu misal mengolah lahan pertanian, perkebunan, dan perikanan. Mengelola dan membuat barang seperti mengolah dari barang dasar atau bahan baku menjadi barang yang siap dipakai, seperti mengolah kapas menjadi kain. Jadi kegiatan produksi itulah proses menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah suatu kegiatan untuk menyebarkan atau menyalurkan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Kalau produksi tadi adalah kegiatan yang menghasilkan barang-barang yang membuat barang yang kita pakai. Kalau distribusi itu adalah kegiatan menyebarkan. Contohnya agen, warung itu termasuk distribusi. Lalu distributor adalah orang atau lembaga yang menjalankan kegiatan distribusi. Kalau kegiatan distribusinya adalah kegiatan untuk menyebarkan, pelaku dari distribusi itu disebut dengan distributor. Distributor itu adalah orang atau lembaga yang menjalankan kegiatan distribusi. Contohnya pedagang, penjual beras. Pokoknya yang pedagang-pedagang itu disebut dengan distributor. Nah, ini ada rantai distribusi dari bahan mentah sampai ke tangan pembeli. Jadi dari bahan mentah dikumpulkan ke pemasok, setelah itu diolah di produksi ataupun produsen. Lalu setelah bahan setengah jadi ataupun jadi akan disebar melalui distribusi. Setelah ke distribusi akan ke tangan konsumen atau pembeli. Yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, mengurangi, atau menghabiskan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kalau pelaku kegiatan ini disebut dengan konsumen. Konsumen adalah orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Jadi kegiatannya namanya konsumsi, sedangkan pelakunya itu atau orangnya disebut dengan konsumen.
Sekarang kita akan bahas satu persatu apa perbedaan kegiatan ekonomi dan pelaku ekonomi. Kegiatan ekonomi itu yang pertama, dia kegiatan produksi, yaitu kegiatan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi ataupun menjadi barang jadi. Yang kedua, setelah bahan-bahan diolah diproduksi, akan disebarkan melalui distribusi. Penyebaran itu disebut dengan kegiatan distribusi. Setelah penyebaran, barang-barang ataupun jasa tersebut akan ke tangan konsumsi. Kegiatan konsumsi. Jadi kalau kegiatan ekonominya di situ ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Sekarang kita ke pelaku ekonominya, berarti orangnya disebut dengan orang yang melakukan produksi disebut produsen. Orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor. Orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Jadi pelaku ekonominya ada produsen, distributor, dan konsumen. Jangan sampai terbalik mana kegiatan ekonomi dan mana pelaku ekonomi. Oke? Setelah kita membahas tentang kegiatan ekonomi, kita akan membahas tentang bidang kegiatan ekonominya. Dan kalian bisa dilihat di halaman 22. Di situ ada yang A, pertanian. Hasil pertanian Indonesia antara lain ada padi, jagung, ubi, tembakau, kelapa sawit, karet, cengkeh, plum, kopi, cendana, kayu putih, lada, dan teh. Ini adalah macam-macam hasil pertanian di Indonesia. Dan negara kita disebut dengan negara agraris karena mayoritas penduduknya adalah seorang petani. B, ada bidang perkebunan. Perkebunan merupakan usaha penanaman lahan dengan menanam jenis tanaman yang keras. Kalau tadi ada pertanian, sekarang ada perkebunan. Tanaman perkebunan dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu satu, tanaman musiman, yang kedua, tanaman tahunan. Tanaman musiman itu artinya tanaman yang berumur pendek, kayak tebu dan tembakau. Sedangkan tanaman tahunan itu adalah tanaman yang berumur panjang, artinya bertahannya lama, seperti teh, kopi, cengkeh, lada, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Mereka bisa bertahan lama tumbuhannya. Di sini sekarang yang C ada peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan digolongkan menjadi 3, yaitu peternakan hewan besar, peternakan hewan kecil, dan peternakan unggas. Contoh dari peternakan hewan besar adalah sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan peternakan hewan kecil itu contohnya kambing, domba, dan kelinci. Dan terakhir, contoh peternakan unggas itu ayam, itik, entok, dan burung. Pokoknya yang macam-macam unggas. Perikanan. Usaha perikanan itu dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama perikanan air tawar. Perikanan air tawar adalah usaha memelihara dan menangkap ikan di perairan darat. Yang kedua, ada perikanan laut. Perikanan laut adalah usaha menangkap ikan di pantai atau di laut dan membudidayakan ikan laut dalam tambak-tambak. Selain ikan, laut juga menghasilkan mutiara, udang, rumput laut, dan garam. Jadi hasil dari laut itu bukan hanya ikan, ada banyak, ada mutiara, udang, rumput laut yang sering kita makan, dan garam. Kehutanan.
Hasil-hasil hutan antara lain kayu, rotan, damar, dan pinus. Itu semua adalah bahan-bahan seperti membuat kursi, meja. Selain hasil-hasil tersebut, hutan juga mempunyai fungsi yang penting, yaitu menjaga keseimbangan alam. Maka kita harus menjaga hutan-hutan di dunia ini. Ada pertambangan. Pertambangan adalah usaha untuk mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Barang tambang dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Bisa kamu lihat di halaman 24. 1. Bahan tambang mineral logam. Jadi ada logam, bukan logam, dan sumber energi. Yang satu bahan tambang mineral logam, contohnya timah, besi, nikel, tembaga, dan emas. Itu semua contoh-contoh dari bahan tambang mineral logam. Yang kedua ada bahan tambang bukan logam. Contohnya keramik, belerang, gips, dan marmer. Yang tiga ada bahan tambang sumber energi. Contohnya pasti minyak bumi, batu bara, dan gas. Itu sangat penting untuk kita. Next, di sini ada perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Contoh dari perindustrian ini adalah contohnya ya, pengolahan ikan. Ikan menjadi ikan kaleng, contohnya sarden. Sarden itu kan masih setengah jadi harus dimasak terlebih dahulu. Terus ada karet menjadi ban dan sebagainya. Industri ini dikelompokkan menjadi ada industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Ciri-ciri dari industri kecil atau rumah tangga nih, dilakukan sebagai usaha sampingan, peralatan sederhana, membutuhkan modal kecil. Ciri-ciri industri sedang, modalnya relatif besar, menggunakan peralatan dan teknologi modern. Ciri-ciri industri besar, pasti modalnya besar, menggunakan peralatan berteknologi modern, tenaga ahli keterampilan tinggi, memiliki organisasi kerja dan pembagian tugas yang jelas. Proses produksi dilakukan siang dan malam hari secara terus-menerus. Contoh dari industri besar itu kayak pabrik, karena dia akan terus-menerus memproduksi. Perdagangan. Perdagangan adalah jenis kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Kegiatan perdagangan antar negara disebut ekspor dan impor. Jadi bukan hanya di dalam negeri saja, tetapi negara bisa menjual belikan dari negara satu ke negara lain. Jadi perdagangan itu tidak terjadi hanya di dalam negeri, tetapi juga bisa terjadi di luar negeri. Apakah kita akan menjual atau membeli di dalam ataupun di luar negeri. Ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri. Berarti kita menjual barang ke luar negeri disebut dengan ekspor. Sedangkan impor itu kebalikan dari ekspor. Impor itu memasukkan atau membeli barang dari luar negeri. Jadi kalau kita membeli barang dari luar negeri disebut dengan impor. Di sini ada jasa. Jasa adalah pemberian pelayanan terhadap konsumen atau pemakai jasa. Jadi itu bentukannya bukan barang tetapi tenaga biasanya. Jenis-jenis usaha di bidang jasa misalnya bank, asuransi, dokter, bengkel, penyewaan mobil, dan penyewaan komputer. Jadi tidak berbentuk barang. C. Pelayanan jasa pariwisata. Pariwisata adalah hal-hal yang berhubungan dengan perjalanan,
untuk rekreasi. Nih contoh dari usaha jasa pariwisata bisa dilihat di halaman 25. 1. Mengelola jasa penginapan seperti hotel, penginapan, dan losmen. 2. Industri dan penjualan barang-barang souvenir atau cenderamata. 3. Penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. 4. Penyedia transportasi wisata atau travel. Nah, tadi itu berarti ada 10 bidang kegiatan ekonomi yang telah kita bahas. Dari pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, pertambangan, perindustrian, perdagangan, jasa, dan pelayanan jasa pariwisata. Jadi ada 10 kegiatan ekonomi yang telah kita bahas. Dan kalau kamu masih belum mengerti atau belum paham, bisa langsung hubungi ibu atau WhatsApp ibu. Materi untuk hari ini sekian. Hanya itu saja dari kegiatan ekonomi dan bidang ekonominya. Terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat ya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.